Hai Mam, hai semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku beres-beres lagi, bersihin kulkas ya. Nah itu dari berantakan jadi kosong dan akhirnya tertata rapi. Ada kalanya kulkasku juga berantakan. Karena kemarin tuh pas belanja nggak sempet untuk tatain, jadi langsung masuk gitu aja. Nah ini kondisinya semua masih di dalam kemasan yang dari pembelian ya. Sama seperti halnya dalam hidup kita, terkadang kekacauan dan masalah datang. Pokoknya kita nganggapnya itu ruwet banget gitu ya. Tapi jangan stres ya. It's okay. Akan ada proses untuk kita bisa mengurai segala keruwetan. Tinggal kita mau apa enggak gitu aja. Jadi ada kekacauan, ada masalah, tapi akan ada kebahagiaan pada akhirnya. Nah ini aku langsung ya untuk beresin, aku keluarin semua yang ada di dalam kulkasku ini. Sekalian aku cek apakah raknya ini kotor, lengket, atau ada tumpahan gitu. Yang di atas itu bersih. Nah ini yang di bagian bawah nih ada kotor ya, kelihatan tuh ada kayak rontokan apa ya, nggak tahu hitam-hitam gitu. Nah ini aku udah keluarin semua, aku taruh dulu di meja ya. Nih lanjut aku langsung lap-lap. Ini aku pakai air biasa aja sih ngelapnya itu. Lapnya itu aku basahin pakai lap karena kan nggak terlalu yang lengket kotor sekali ya. Jadi aku cuma pakai air bersih aja. Yang di freezer ini kan yang tadi ada video itu kan ada plastik ya. Itu tuh isinya ayam, jadi aku beli ayam terus langsung aku masukin dengan plastiknya itu ke dalam sini. Nah tadi itu aku udah keluarin, terus aku udah bagi-bagi jadi berapa kontainer ya, 4 kalau nggak salah. Kalau umpamanya kotornya itu lengket-lengket gitu ya, aku biasanya itu pakai air dicampur sabun cuci piring gitu dikit, kasih cuka, atau kalau enggak kasih jeruk nipis airnya ya. Itu untuk bersihin kulkas itu lebih enak gitu baunya, juga ngehilangin bau amis di freezer. Mam semuanya gimana? Udah bersihin kulkas? Kalau yang belum, yuk samaan sama aku bersihin kulkasnya. Nah ini yang di pintu juga raknya ini aku lepas, aku lap-lap, jadi juga nggak kotor banget kok. Jadi tinggal dilap-lap sedikit aja udah bersih lagi. Paling nggak seminggu sekali itu kalau dibersihin itu kotoran itu nggak membandel, jadi kotornya itu cuma dikit aja, jadi kita lap-lap juga udah selesai. Tapi kalau sampai berbulan-bulan gitu ya kita tuh nggak pernah ngelapin, kita nggak pernah bersihin, ya otomatis pasti membandel dan pasti akan lebih susah lagi untuk ngeberesinnya. Oh iya, aku juga sekalian mau ngucapin ya terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Aku berterima kasih banget ya karena kalian udah mendukung channelku. Nah bagian freezer ini aku udah selesai untuk ngelap-ngelapnya ya. Nggak terlalu lama sih untuk ngebersihinnya di daerah sini. Nah habis itu aku tuh mau natain apa namanya, ini kayak bakso, terus ada sisa nugget gitu ya ke dalam kotak kontainer supaya lebih rapi aja. Seperti biasa aku juga pakainya ini kotaknya itu yang transparan supaya memudahkan kita tahu isinya ini apa, dan kalau kita mau masak itu tinggal ambilnya itu gampang gitu loh. Nah ini yang untuk bakpaunya ini aku cuma tempatin tuh yang kemasan yang udah aku buka ya. Terus ada satu kemasan lagi itu belum aku buka, itu aku nggak buka dan aku tetap simpen dalam kemasan yang seperti itu. Terus ini ada sisa nugget, itu juga nanti aku taruh di kotak yang agak kecil ya.
Kotak kecil ini aku pakainya itu tin wall yang ukurannya itu 350 mili. Terus aku juga punya sisa sosis, itu masih ada 4 biji doang. Itu aku taruh juga ini di tin wall juga yang ukurannya itu 650 kayaknya. Terus itu aku masih punya sisa sosis yang untuk bakar, terus ada otak-otak ikan, dan terus ini ada bakso ikan. Nah, terus ini yang tadi aku ngomong itu ada ayam. Ini aku jadiin 4 kontainer ya. Aku bagi-bagi. Jadi satu kontainer itu untuk 1 kali masak. Nah, ini aku juga punya cakar ayam. Itu aku plastikin, yang satu plastik itu untuk 1 kali porsi makan. Bukan 1 porsi makan, maksudnya itu 1 porsi masak. Kalau untuk ini biasanya tuh cakar itu cuma untuk bikin kaldu aja. Nah, sekarang tuh freezernya kan udah kelihatan kosong, kelihatan bersih ya. Nah, akhirnya kita sudah siap untuk menata ke dalam freezer. Untuk menata freezer itu bukan freezer aja sih ya, untuk menata ke kulkas itu tuh emang PR banget sih. Jadi nggak bisa sekali apa kita tata itu langsung jadi ya. Kadangkala nanti kita rubah lagi supaya semua bahan makanan yang kita punya ini kita bisa masukin dan semuanya tertata rapi, kelihatan semua ketika pintunya freezer itu dibuka. Jadi nggak ada namanya bahan makanan yang ketumpuk ya di dalam, terus akhirnya kita nggak kemasak dan akhirnya sampai kita harus buang gitu loh. Karena beberapa temen tuh ada yang cerita tuh sama aku, kalau mereka itu kadangkala tuh ada suka yang, jadi mereka punya bahan makanan apa yang mereka akhirnya lupa dan akhirnya nggak kemasak dan mereka akhirnya buang gitu aja gitu. Aku pun pernah mengalami pengalaman yang sama ya. Tapi kalau aku itu waktu itu tuh bukan karena di dalam, tapi lebih karena aku kan pakainya itu kotaknya itu berwarna. Jadi nggak kelihatan kan isinya apa gitu. Nah, kadang kala itu ya kita itu masih punya bahannya itu ternyata waktu lagi belanja itu bisa beli lagi gitu loh. Jadi akhirnya tuh yang kita masak itu selalu yang baru karena kita pikir kita udah nggak ada kan, kita beli yang baru. Nah, yang baru itu yang dimasak gitu. Pada saat aku bongkar semua kulkas waktu mau bersihin, aku bukain, ternyata ada apa gitu ya, yang akhirnya itu ya udah nggak bisa dimasak gitu. Nah, dari pengalaman itu makanya aku tuh sekarang tuh pakainya kotaknya yang transparan kayak gini. Jadi bisa kelihatan gitu. Ini tuh, nah ini yang kotak yang bawah ini tuh isinya itu daun aromatik ya. Ini ada daun salam, daun jeruk, dan ada daun salam koja. Bagian freezer udah beres, sekarang beralih ke bagian yang bawah. Ini aku keluarin dulu, yang pertama aku keluarin tuh yang masih dalam kemasan plastik ya. Jadi kayak ada kubis, ada apa lagi ya, eh, sawi, wortel, timun gitu. Aku keluarin dulu yang plastik, aku taruh di tampah dulu. Terus habis itu aku keluarin yang kotak-kotak. Nah, sekalian waktu keluarin ini itu sekalian kita sortir. Terkadang ada memang yang sudah rusak yang harus kita buang. Terkadang juga ada yang akhirnya ini kayak bahannya itu tinggal dikit tapi kotaknya itu terlalu gede gitu. Jadi kita harus pindah. Kulkasku ini memang agak berantakan banget ya, karena kemarin-kemarin aku sempat sakit, jadi semua belanjaan itu aku langsung masukin aja ke dalam kulkas. Ini rak-raknya itu aku cuci, tapi aku nggak videoin, langsung aku skip biar videonya tuh nggak kepanjangan. Nah, kita itu juga dalam hidup kita, terkadang kita harus mengosongkan apa ya, kayak beban gitu ya. Jadi ketika ada masalah itu jangan langsung stres aja. Kita berdiam diri sejenak, mengosongkan segala sesuatu supaya kita bisa mengurai keruwetan yang terjadi.
dan ini aku namakan sebagai kanvas kosong. Kotak-kotak ini isinya adalah sayur, bahan makanan yang tadi itu aku keluarin yang dalam plastik-plastik itu. Nah, aku masukin ke dalam kotak kontainer. Saatnya mengisi kanvas kehidupan. Salah, mengisi kulkas. Itu ada kurma, aku taruh itu di jar kaca. Terus aku taruh saus gochujang juga, ini di daerah pintu ya, di rak-rak kecil kayak gini. Terus aku juga punya parem beras kencur. Ini tuh untuk kaki bengkak aku selalu sediain. Karena aku tuh kalau kecapean tuh kakinya tuh kadang kala bengkak. Nah, aku selalu pakein parem ini kalau pas kakiku bengkak, itu besoknya langsung enakan. Di rak yang bawahnya lagi ya, ini yang ketiga. Ini aku taruh itu minuman-minuman, ada susu, ada air mineral. Terus lanjut di bawah, paling bawah ini aku taruh untuk saus-saus, yaitu saus tomat, mayones. Terus ada untuk salad ya, Thousand Island. Terus ini sisa kecap, jadi masih ada sisa, jadi aku taruh aja di sini daripada di luar kan disemutin. Terus itu ada mustard juga, aku taruhnya di atas. Lanjut yang di rak, ini ada yang di chiller, aku taruh kulit tortilla. Karena kalau ditaruh di freezer itu kan keras, jadi kalau mau pakai itu agak ribet, harus mencairkan dulu. Nah, ini aku taruhnya di sini. Aku sering untuk bikin kebab gitu. Nah, terus ini ada stok Yakult, aku taruh di kotak apa ya, kotak kaca gitu. Bukan kaca sih, apa sih, kayak akrilik gitu. Nah, untuk kemiri aku taruhnya juga di kulkas karena lebih awet. Kalau di luar kulkas itu biasanya terus ngebubuk gitu loh. Nah, ini ada kol ungu sama ada telur. Itu telurnya udah direbus ya, telur matang. Aku stok, jadi kalau aku mau makan itu tinggal aku kupas satu dan aku panasin rebus. Terus yang di bawah ini ada sayur selada dan caisim. Terus ini ada wortel, timun, aku taruh di laci paling bawah. Terus ini ada sawi putih, masih sisa sedikit. Aku taruh di bagian yang rak itu, khusus memang untuk sayur-sayur ya. Terus ini ada jeruk nipis, terus ada stok tadi cabai rawit tinggal sedikit, jadi aku pindah ke kotak yang lebih kecil. Terus ini ada keju, kejunya udah aku parut juga sih. Nah, itu aku taruh, jadi kalau mau pakai tinggal ambil aja. Terus ini masih ada sisa ayam lombok hijau. Ini tepung yang untuk goreng tempe. Masih ada sisa, aku taruh dulu di kulkas ya. Ini ada sambal, tinggal sisa sedikit. Nah, terus tuh ternyata tuh aku masih punya stok timun, masih ada 2. Aku nggak gabungin dengan yang baru, jadi biar yang lama ini kepake dulu ya. Jadi double kan. Terus ini ada tahu putih, aku simpennya itu kasih air ya, air matang gitu. Terus ini ada sami, aku mau bikin ifumi, nanti tinggal digoreng aja. Ini ada cabai giling, tinggal sedikit aku taruh di atas. Nah, di sini aku sekalian mau ngomong itu pentingnya untuk food prep. Jadi ya gitu, kadang kala itu kalau kita nggak food prep, ada bahan makanan yang kita masih punya tapi kita beli lagi gitu loh. Nah, ini kayak yang tadi itu kan, kayak aku jadi akhirnya tuh punya stok timun, padahal aku masih punya, beli lagi gitu kan. Terus kubis juga, aku tuh beli kubis lagi, aku pikir tuh udah habis nih kan kubisnya, ternyata itu masih ada. Akhirnya itu aku punya stok ini berlimpah kubis ya. Ini isinya kubis yang tutupnya hijau ini. Terus nah, ini juga ada lagi tuh kubis lagi nih, aku liatin tuh ada kubis lagi. Jadi 2 kotak gede itu isinya kubis. Nah, ini gara-gara kemarin aku tuh nggak food prep kan, karena aku sakit, jadi aku belanja, aku masukin udah gitu aja. Ternyata stoknya itu double. Jadi ya udah, nanti aku harus masak yang memang harus banyak pakai kubis ya, biar cepet habis. Nah, semua udah masuk.
yang aku udah punya yang di kulkas ya, ini yang aku rapikan. Aku belum belanja untuk belanja mingguan karena aku juga belum tahu kan mau masak apa, aku belum bikin menu. Jadi aku memang belum belanja. Nanti kalau aku belanja, aku food prep lagi, aku bikin videonya. Aku pernah dengar nasihat gini, jangan terpaku pada masalahnya, tapi lihatlah, berdiam dirilah sejenak untuk kita bisa melihat ada jalan keluar yang sudah Tuhan siapkan untuk kita. Dan setelah lewati semua proses-proses, akhirnya semua keruwetan itu bisa terurai. Sekarang apa yang kita lihat itu yang akhirnya enak dilihat, indah dipandang ya, semua tertata dengan rapi. Semangat untuk masak lagi. Dan terima kasih udah nonton video ini sampai selesai, dan God bless.